Shalom Bapak Ibu sekalian, di Daily Devotion hari ini kita akan bahas tentang kerendahan hati. Pertama-tama kita akan bahas apa sih itu lawan dari kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati adalah keangkuhan atau sombong. Mengapa kita disebut angkuh atau sombong? Kalau kita tidak mau belajar menahan diri, mengatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling banyak tahu, saya yang paling banyak pengalaman, orang lain tidak ada apa-apanya. Kalau kita juga tidak mau mengutamakan orang lain, kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya fokus pada diri sendiri, maka kita disebut angkuh atau sombong. Ada beberapa akibat dari keangkuhan atau sombong. Alkitab mengatakan di Amsal 13 ayat 10a, keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran, keangkuhan itu menimbulkan konflik dengan sesama. Yang kedua, keangkuhan itu membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan membenci keangkuhan atau kesombongan. Dalam Amsal 8 ayat 13b, Tuhan berkata, "Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat." Mari Bapak Ibu kita pastikan diri kita, apakah kita sombong atau tidak. Saat ini mungkin kita berkata, aku tidak seperti itu, aku nggak sombong, aku nggak angkuh. Tapi ada yang harus ditanyakan ke diri kita masing-masing. Bagaimana respon kita waktu kita menghadapi orang-orang yang bersalah terhadap kita? Coba kita ingat-ingat, apakah kita mau melayani orang-orang yang menyakiti kita? Apakah kita mau memberkati orang-orang yang mengkhianati kita? Apakah kita mau berbuat baik kepada orang-orang yang sudah fitnah kita? Dan apakah kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Kita tidak cukup disebut orang yang rendah hati kalau kita tidak mau melakukan itu semua. Keangkuhan itu membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi kerendahan hati itu membuat kita dekat atau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa kita selalu membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari kasih-Nya Tuhan. Lalu apa sih akibat atau yang didapat dari kerendahan hati? Di dalam Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Yang pertama, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, sudah pasti kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang kekal itu kita dapatkan dari Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam Mazmur 149 ayat 4b berkata, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Akibat yang ketiga dari orang yang rendah hati, kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki kerendahan hati? Saya mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, dan saya berharap kita semua juga belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk mengutamakan orang lain dalam hidup kami. Kami mau belajar sama seperti Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa terus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mau menjalani hari ini Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh berkat, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mau menjalani hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.